Kami dari kelompok 6 12A ingin mepresentasikan kerja kelompok kami yaitu tentang materi iptek, teknologi dan kehidupan masyarakat. Halo semuanya, nama aku Rosyifa Dwita, kelas 12A, nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Safira Anggraini, kelas 12A, absen nomor 22. Nama saya Safitriani dari kelas 12A, absen 23. Saya Septima Senik Kurnaini, kelas 12A, absen 24. Perkenalkan, nama saya Sahalai Praba dari kelas 12A, nomor absen 25. Kita hidup dalam masyarakat yang sangat bergantung pada sains dan teknologi, di mana hampir tidak ada orang yang tahu apa-apa tentang sains dan teknologi. Globalisasi dan masyarakat. Globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Pada hakikatnya, globalisasi adalah suatu proses gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Menurut pendapat Krishna tahun 2005, globalisasi berlangsung melalui dua dimensi interaksi antara bangsa, yaitu dimensi ruang dan waktu. Ruang makin dipersempit dan waktu makin dipersingkat dalam interaksi dan komunikasi pada skala dunia. Pengaruh globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi, karena banyaknya kemajuan teknologi yang masuk. Teknologi informasi dan komunikasi adalah faktor pendukung utama dalam globalisasi. Saat ini, perkembangan teknologi begitu cepat sehingga segala informasi dengan berbagai bentuk dan kepentingan dapat tersebar ke seluruh dunia. Apa itu iptek? Menurut Harton B. dan Chester L.H., ilmu pengetahuan merupakan suatu usaha untuk mencari pengetahuan yang masuk akal dan diandalkan serta bidang diuji secara sistematis menurut tahap-tahap yang teratur dan berdasarkan prinsip serta prosedur tertentu. Sedangkan teknologi menurut pendapat Prayitno dalam Ilyas tahun 2001 adalah seluruh perangkat, ide, metode, teknik, dan benda-benda material yang digunakan dalam waktu dan tempat tertentu maupun untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pengaruh positif globalisasi di berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, dalam bidang politik, pemerintahan dijalankan secara terbuka dan demokratis. Lalu membantu pemerintah dalam meningkatkan transparansi dalam tindakan dan keputusan pemerintah. Pada bidang ekonomi, yang pertama terbukanya pasar internasional, meningkatkan kesempatan kerja, dan meningkatkan ekonomi bangsa. Lalu semakin banyak bisnis penjualan teknologi. Industri teknologi sangat diuntungkan. Selanjutnya pada bidang pendidikan. Pendidikan semakin mudah untuk dilaksanakan di mana saja. Semua orang dapat belajar tanpa ada hambatan waktu dan jarak. Lalu memberikan banyak peluang bagi pelajar, mahasiswa, dan tenaga pendidik untuk mengeksplorasi ide-ide baru dan mengembangkan kreativitas serta inovasi. Lalu pada aspek sosial, kita dapat meniru pola berpikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi dan disiplin. Lalu aspek budaya, memberikan kesempatan bagi kita untuk mempelajari dan memperluas pengetahuan mengenai warisan budaya kita. Pengaruh negatif globalisasi di berbagai bidang kehidupan. Yang pertama ada aspek ekonomi, timbulnya gaya hidup masyarakat yang konsumtif dan lebih senang membeli produk impor dibanding produk lokal yang menyebabkan ekonomi lokal menurun. Yang kedua ada aspek pendidikan, para siswa kecanduan teknologi yang berakibat ketidakfokusan saat pembelajaran yang berdampak buruk pada nilai dan menjadi sarana menyontek siswa, dampak jangka panjang dapat menjadi kebiasaan buruk. Yang ketiga ada aspek budaya, timbulnya budaya westernisasi atau budaya kebarat-baratan yang menyebabkan hilangnya nilai budaya lokal. Yang keempat ada aspek sosial, timbulnya kesenjangan sosial yang besar antara kaya dan miskin. Yang keempat ada aspek politik, munculnya ideologi baru seperti liberalisme yang menyebabkan terganggunya stabilitas politik nasional seiring dengan terjadinya tindakan-tindakan anarkis sebagai reaksi terhadap sikap parlementaris yang menurut mereka tidak terbuka. Lalu ada sikap selektif menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Yang pertama dalam bidang politik,
1. Menegakkan supremasi hukum. 2. Memperkuat politik Indonesia dalam kancah politik internasional. 3. Mengembangkan demokrasi dalam segala bidang. 4. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. Bidang ekonomi tidak bergantung pada badan multilateral seperti IMF, Bank Indonesia, dan WTO. Yang kedua, perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, menjadikan pertanian prioritas utama mata pencaharian. Yang keempat, tidak bergantung pada produk impor. Terus ada juga bidang sosial budaya. Yang pertama, ada terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Yang kedua, dapat memanfaatkan iptek. Yang ketiga, menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Yang keempat, menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.